Di awal episode 3, Pak Lee menjelaskan kepada polisi bahwa semua kekacauan itu disebabkan oleh virus buatannya. Dan Pak Lee bilang kalau semua sudah terlambat. Semua orang akan mati. Berpindah ke Soo-hyuk yang sedang mencoba mencari ruangan aman. Lalu melihat Cheong-san sedang bergelantungan dan ada zombie memegang kakinya. Tiba-tiba di atas Soo-hyuk ada zombie yang akan mengejarnya. Kemudian Soo-hyuk langsung meloncat ke Cheong-san dan menjatuhkan zombie tersebut. Mereka berdua pun akhirnya berkumpul bersama yang lain. Kemudian di dalam ruangan, Kyung-soo dan Nayeon bertengkar lagi karena Nayeon menyebut Kyung-soo penerima bansos. Bu Park pun di situ menjadi penengah dari pertengkaran mereka. Lalu mereka melihat komputer di situ dan mencoba menggunakannya untuk mencari tahu berita tentang penyebaran virus tersebut. Mereka semua dikagetkan oleh kaca jendela yang pecah akibat terkena selang air yang mereka gunakan untuk turun. Ternyata itu disebabkan oleh zombie yang tersangkut dan mencoba masuk ke ruangan mereka. Cheong-san ragu-ragu saat akan menusuk zombie tersebut menggunakan kayu. Lalu Soo-hyuk langsung merebutnya dan tanpa disadari ujung kayu itu mengenai Kyung-soo. Lalu Soo-hyuk langsung menusuk zombie tersebut. Namun zombie itu masih tetap memaksa masuk. Kemudian Kyung-soo terpaksa memukul zombie itu menggunakan CPU di sana. Beralih ke balai kota, mereka menjelaskan ke tim penyelamat bahwa rekannya tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang. Kemudian ayah Onjo menyuruh rekan timnya untuk menyumpal mulutnya menggunakan kain, karena untuk menghindari gigitan. Namun salah satu tim penyelamat tergigit saat akan menyumpal. Kembali ke sekolah, Kyung-soo tiba-tiba mimisan, dan dia menjelaskan itu karena tidak sengaja terkena kayu yang dipegang oleh Soo-hyuk. Kemudian Nayeon menuduh bahwa tangan Kyung-soo tergigit oleh zombie. Tapi Kyung-soo menjelaskan bahwa itu luka goresan saat mengambil komputer tadi. Temannya yang lain pun melihat dengan pasti bahwa itu luka goresan. Namun Nayeon yang egois masih memojokkan Kyung-soo karena dia tadi bersentuhan tangan dengan zombie. Bu Park lagi-lagi menjadi penengah dan menyuruh Kyung-soo untuk berdiam di ruangan rekaman selama 10 menit agar mereka tidak ada yang mencurigainya. Kyung-soo justru menambahkan akan berdiam selama 1 jam. Kemudian Bu Park meminta kepada Nayeon, jika tidak terjadi sesuatu, dia harus meminta maaf kepada Kyung-soo dengan tulus. Lalu mereka menyetujuinya. Restoran Ibu Cheong-san akhirnya buka untuk hari pertama. Namun dia melihat berita bahwa di kota Hyosan ada wabah virus yang berbahaya. Ibu Cheong-san yang khawatir kepada anaknya lalu menelponnya. Namun tidak ada jawaban. Kemudian Ibu Cheong-san pun pergi berusaha mencari kabar dari anaknya. Beralih ke ayah Onjo, dia baru diberitahukan bahwa itu virus dan akan menular jika tergigit. Tak lama kemudian rekannya pun menjadi zombie lalu tangan dan kakinya diikat. Di suatu tempat, para polisi membuat benteng agar zombie tidak masuk ke wilayah mereka. Kemudian Ibu Cheong-san yang akan melewati jalan tersebut pun harus memutar balik dan mencari jalan yang lain. Ibu Cheong-san terjatuh dari motornya karena menghindari seseorang. Ternyata dia murid SMA Hyosan yang membawa bayi. Saat Ibu Cheong-san menanyakan keadaan sekolah, tiba-tiba ada zombie yang datang. Kemudian Ibu Cheong-san pun dikejar oleh zombie. Beralih ke toilet sekolah, mereka melihat banyak zombie berkeliaran di luar. Tapi mereka akan mencoba keluar untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, teman-teman Kyung-soo memaksa Nayeon untuk meminta maaf kepada Kyung-soo agar dia mau keluar dari ruang rekaman. Namun Nayeon tidak mau melakukannya. Kemudian Bu Park meminta Nayeon untuk menepati janjinya. Nayeon pun masuk ke dalam, lalu mengusapkan sapu tangan ke luka Kyung-soo sehingga mereka mengira Nayeon benar-benar meminta maaf. Kyung-soo keluar dari ruangan tersebut dengan sangat marah, karena Nayeon tidak meminta maaf melainkan mencaci Kyung-soo. Mereka semua sangat kesal karena tingkah laku Nayeon sangat egois. Kemudian Nayeon mengungkapkan jika Kyung-soo benar-benar berubah, apa mereka akan percaya dengan dia atau tidak. Kemudian Kyung-soo mimisan dan sedikit demi sedikit berubah. Lalu Kyung-soo berusaha keluar dari ruangan tersebut agar mereka semua selamat. Namun efek sebelum perubahan ternyata rasa takut yang luar biasa. Kemudian Kyung-soo berubah dan terpaksa Cheong-san harus mengeluarkannya. Di sisi lain, murid yang membawa bayi tadi berusaha mencari tempat yang aman untuk bayinya, karena dia juga sudah tergigit oleh zombie. Kemudian dia menemukan restoran milik Ibu Cheong-san dan meletakkan bayinya di sana. Dan dia mengikat dirinya sendiri di pintu masuk restoran tersebut, karena dia tahu dia akan berubah. Kembali ke sekolah,
Nayeon mengatakan bahwa dia yang benar. Jika tanpanya mereka semua akan mati oleh Gyeongsu. Kemudian Namra bilang bahwa dia melihat semua perbuatan Nayeon. Ternyata dia mengusap sapu tangan ke bekas darah milik zombie dan mengusapkannya ke luka Gyeongsu. Nayeon masih mengelak bahwa dia tidak melakukannya, dan darah yang menempel di sapu tangannya adalah darah Gyeongsu. Kemudian Namra meminta Nayeon untuk mengusapkan ke lukanya, jika memang yang Namra anggap itu salah. Nayeon ragu-ragu dan Bu Park meminta agar Nayeon tidak mengusap ke lukanya. Kemudian mereka semua marah ketika Nayeon mengakui memang dia melakukannya. Nayeon yang merasa tidak punya teman akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Bu Park meminta agar mereka tetap bertahan hidup, dan Bu Park juga bilang bertahan hidup akan sia-sia jika mereka saling membuat orang lain mati. Bu Park menyusuli Nayeon dan episode 3 pun selesai. Di awal episode 4, diperlihatkan seorang pemuda yang nekat memasuki kawasan zombie demi meningkatkan penonton di streamingnya. Kemudian berpindah ke ibu Chongsan yang sedang berusaha ke sekolah anaknya. Saat sampai di sekolah, dia melihat Gyeongsu dan menanyakan keberadaan Chongsan. Namun Gyeongsu yang sudah menjadi zombie pun menangkapnya. Kemudian ada helikopter melewati sekolah dan para zombie lari mengejarnya. Di sisi lain, Onjo dan yang lain tidak mendengar suara teriakan dari Bu Park maupun Nayeon. Mereka mengatakan kemungkinan Bu Park dan Nayeon masih hidup. Kemudian mereka semua yang kebelet ingin ke toilet memikirkan cara. Lalu Onjo mengatakan pernah diberitahu oleh ayahnya, jika sedang terisolasi, maka toilet harus dipisah dengan tempat tidur. Beralih ke ayah Onjo, dia mengatakan harus bermalam terlebih dahulu, karena helikopter akan tiba besok pagi jam 11. Mereka harus membuat toilet dan tempat tidur terlebih dahulu. Lalu mereka semua membuat toilet dengan barang seadanya, yang bisa berfungsi untuk menyerap urin dan feses. Onjo dan yang lainnya pun harus bermalam terlebih dahulu di sana. Berpindah ke pembuli yang bernama Gwynam. Dia melihat sepeda dan berencana kabur dari sekolah karena malam hari. Namun saat dinaiki, rantai sepedanya lepas dan Gwynam harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Lalu Gwynam masuk ke ruang kepala sekolah dan membunuh zombie di sana. Beralih ke toilet, Mijin berencana akan keluar dan meminta Hari untuk mengikutinya. Namun Hari tidak mau dan mereka pun bertengkar. Kembali ke pemuda yang sedang live stream. Dia mencoba memasuki taman kanak-kanak. Ternyata di dalam dipenuhi oleh anak kecil yang terinfeksi zombie. Lalu dia dikejar dan terjebak di sana. Di sisi lain, Pak Lee menjelaskan kepada polisi alasan dia menciptakan virus tersebut. Namun keadaan di luar sudah tidak aman. Zombie sudah mulai memasuki area kantor polisi. Pak Lee yang melihat zombie sudah berkeliaran pun merasa bersalah. Kemudian saat ada zombie yang akan menggigit polisi tersebut, Pak Lee menolongnya dan dia pun tergigit. Lalu Pak Lee mengatakan bahwa laptopnya ada di lab science dan ada solusi untuk mengatasinya di sana. Kemudian Pak Lee menghalangi semua zombie agar polisi itu bisa pergi ke sana. Saat sedang menghindari para zombie, polisi itu melihat orang yang terjepit mobil, lalu dia menolongnya. Pak Lee sekarang sudah berubah menjadi zombie, namun cara dia berjalan dan sikapnya masih seperti manusia normal. Kembali ke polisi, dia mengatakan kepada orang yang barusan dia tolong bahwa mereka harus ke BNPB untuk mengambil laptop di lab science SMA Hyosan. Alasan dia mengatakan itu karena jika dia tergigit, maka orang itulah yang mempunyai informasi. Kemudian mereka pun pergi. Keesokan harinya, Hari dan temannya akan keluar untuk mencari adiknya. Namun Mijin mengatakan bahwa adiknya pasti sudah menjadi zombie. Kemudian Hari mengatakan, jika mau ikutilah. Di sisi lain, Onjo dan yang lainnya berdiskusi bagaimana cara mereka bisa menyelamatkan diri. Kemudian Chongsan dan Soo-hyuk berencana untuk mengambil handphone di ruang guru. Di atap gedung, Seol-soo memberitahukan kepada Eunji bahwa videonya akan terunggah secara otomatis saat jam 9. Kemudian Eunji marah dan langsung menuju ruang guru untuk mencari HP Gwynam. Kemudian Chongsan dan Soo-hyuk keluar melalui jendela menuju ruang guru. Eunji terus berlari dikejar zombie menuju ruang guru. Saat sudah di depan ruangan, Eunji pun tertangkap dan digigit oleh zombie. Namun tak lama kemudian para zombie langsung meninggalkan Eunji, dan Eunji pun masuk ke dalam. Di sisi lain, Chongsan membuka jendela ruang guru, dan tiba-tiba para zombie pergi karena mendengar suara pintu terbuka. Chongsan dan Soo-hyuk pun masuk ke dalam. Saat di dalam, mereka mendengar sesuatu.
Ternyata itu Anji yang sedang merusak semua HP di sana. Kemudian dia melihat notifikasi bahwa Gwina mengunggah video. Di situ Anji sangat frustasi. Lalu Changsan berusaha mengambil handphone yang berada di bawah, namun keberadaannya diketahui oleh zombie. Saat akan keluar melewati jendela, ternyata handphone yang diambil sudah rusak. Kemudian Changsan berusaha untuk mencari handphone yang lain. Saat sudah mendapatkannya, Changsan menyuruh Soo-hyuk untuk kembali terlebih dahulu, dan dia akan menyusulnya. Ternyata Changsan keluar melalui pintu depan dan dikejar-kejar oleh zombie. Beralih ke ruang kepala sekolah. Di sana kepala sekolah meminta Gwinam untuk mengambil mobil dan dibawa ke situ. Namun Gwinam meminta agar kepala sekolah ikut dengannya karena dia butuh perisai. Di sisi lain, ayah Onjo dan yang lainnya sudah menyiapkan cara untuk pergi ke atap dan menunggu helikopter. Ayah Onjo dan temannya mencoba mengulur waktu menggunakan selang air hingga yang lain sampai di atap. Tapi ternyata pintu ke arah luar digembok, sehingga ayah Onjo terpaksa harus menahan para zombie sendirian, dan temannya mencoba membuka pintu ke arah luar. Sayangnya air yang digunakan untuk menahan para zombie habis, sehingga ayah Onjo harus berusaha menahan dengan tenaganya. Pintu keluar pun berhasil dibuka, namun tidak ada suara dari zombie di sana. Teman ayah Onjo mengira dia sudah berubah menjadi zombie, tapi ternyata ayah Onjo masih selamat dan mereka menuju ke atap gedung. Di sana ayah Onjo langsung melempar bom asap untuk memanggil helikopter yang lewat. Beralih ke Changsan, dia masih berusaha kabur dari kejaran zombie. Lalu dia masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan melihat kepala sekolah sedang diikat oleh Gwinam yang memegang pisau. Changsan meminta agar Gwinam tidak melakukan hal itu. Namun Gwinam mengatakan kepala sekolah yang akan membunuh dia. Itu alasan dia mengikatnya. Changsan pun merekam hal itu. Namun Gwinam nekat membunuh kepala sekolah di depan Changsan. Gwinam meminta agar Changsan memberikan HP-nya dan dia mengatakan siapa yang tidak menurutinya akan mati. Kemudian Changsan mencoba menghindari serangan Gwinam dan kabur dari sana. Namun Gwinam benar-benar psikopat yang berniat membunuh Changsan. Dia melemparkan pisaunya ke arah Changsan dan episode 4 pun tamat.